Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab kami percaya kebajikan dan kemurahan-Mu itu yang akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Haleluya. Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah ingkar janji. Kami percaya apa yang Kau janjikan akan Kau genapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih kalau kami masih ada sebagaimana adanya kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ya karena kasih dan karunia-Mu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup oleh karena dirinya sendiri yang menjamin daripada kehidupan itu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sampai dengan hari ini karena perbuatan orang lain terhadap dia. Kami sadar Tuhan, satu-satunya alasan kenapa kami masih hidup sampai dengan hari ini hanya karena Tuhan Yesus. Karena kasih setia-Mu itu kekal untuk selama-lamanya. Karena kuasa-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Engkau memberikan kehidupan buat kami. Kami sadar kalau kami masih hidup sampai dengan hari ini karena Tuhanlah yang menjauhkan kami dari segala yang jahat. Karena Tuhanlah yang melindungi kami dari segala yang jahat. Karena Tuhanlah yang melindungi kami dari segala mara bahaya, rancangan kecelakaan apapun itu juga kami percaya hanya karena kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu kami belajar, kami tahu Tuhan, setiap detik Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Setiap detik Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami tahu Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan yang buat kami beruntung, Tuhan yang buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan, hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Kami kagum akan Engkau. Kau begitu baik buat kami, sekalipun kami seringkali tidak menunjukkan rasa syukur kami kepadamu, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Karena Kau Tuhan yang baik untuk selamanya. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana, bukan berdasarkan pemikiran daripada manusia, tapi aku percaya Roh Kudus menuntun, Roh Kudus akan memberikan hikmat bahkan kepada setiap kami. Tuhan bukakan, selipkan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Biasa. Puji Tuhan. Kalau kita menjalani hari-hari, seringkali tanpa kita sadari sebenarnya kita menjalani hari-hari yang berat. Tapi kemudian kita seakan-akan berjuang, berusaha ya, untuk apa? Untuk bisa merasa baik-baik, padahal sebenarnya kita tidak sedang baik-baik ya. Di dalam pikiran kita sebenarnya kita ketemu dengan hal-hal yang buat kita kecewa. Di dalam pikiran kita sebenarnya kita ketemu dengan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Kadang-kala membuat kita merasa bingung ya. Kenapa ya kehidupan kayak gini? Kadang kita bertanya, kok aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin ikut Tuhan, tapi kok kayaknya Tuhan belum jawab doa ya. Nah itu semua adalah kondisi-kondisi yang saya mau katakan wajar. Wajar, normal. Kenapa normal? Karena kita masih hidup di dunia. Malah kalau mungkin satu hari nanti kita bangun pagi-pagi lalu kita berpikir, iya nak kali gak ada masalah hidupku gitu ya. Cubit dulu, cubit. Yang pertama siapa tahu itu hanya mimpi. Yang kedua,
Jangan-jangan kita udah nggak di dunia. Jadi kalau kita ketemu dengan masalah sampai dengan hari ini, kita ketemu dengan banyak persoalan hari ini, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, karena kita tahu kita masih hidup. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tema daripada bulan ini adalah bagaimana kita menerima dan meneruskan warisan. Jadi saya percaya Tuhan itu memberikan hidup sama kita tidak hanya sekedar untuk kita saja, berhenti sampai di hidup kita. Tuhan punya rencana bahwa Dia mau kita memberikan warisan sampai dengan anak cucu kita. Katakan amin. Nah, ini gambar satu film yang mungkin sebagian udah pernah nonton ya, Inside Out. Jadi film ini bagus. Film ini memberikan pemahaman yang sederhana ya, khususnya buat saya dokter. Tapi kemudian ketika melihat film ini, wow, Tuhan bukakan, ternyata seperti ini pikiran kita. Di dalam otak manusia itu ada banyak sekali perasaan. Ada perasaan marah, ada perasaan kecewa, ada perasaan bingung, ada perasaan takut, ya kan? Takut penyakit, jangan-jangan aku sakit stroke, jangan-jangan aku sakit ginjal, jangan-jangan aku nih, jangan-jangan nanti umurku pendek, ya kan? Jangan-jangan aku meninggal, takut dia mati, takut dia nggak punya uang. Kayak mana kalau aku nggak punya uang? Kayak mana nanti kalau aku nggak lulus? Yang sekolah mikirnya kayak gitu. Orang tua mikir, kayak mana nanti anakku ini, kok bandel kali, tak kayak mati masa depannya, ya kan? Dan tanpa kita sadari, itu kemudian akan memunculkan perasaan-perasaan di dalam hidup kita. Kita jadi gampang marah, kita jadi gampang sedih, kita jadi gampang merasa hidup itu capek. Siapa nggak pernah rasa capek sini, kata? Imam nggak pernah capek kau deh. Aku percaya dia nggak capek karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tenang ya kan. Tapi kalau secara akal manusia sangat wajar kita merasa capek, sangat wajar kita marah, sangat wajar kita kecewa, sangat wajar kita bingung. Kita bingung di pekerjaan kita, lihat atasan kok ngeri kali, targetnya kok nggak gena-gena gitu ya, nggak masuk di akal, Gak ada perasaannya, teganya. Saya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Pada waktu ada Tuhan Yesus di dalam kepala kita, maka segala sesuatu yang kita rasakan akan dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam kepala kita, apa yang di dalam hidup kita akan dikendalikannya, sehingga perasaan kita akan menurut perasaan daripada Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu aja. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia di dunia ini, yang dia kerjakan adalah segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan semua penyakit. Katakan amin. Tuhan Yesus itu kemudian membangkitkan bahkan orang yang mati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan apa? Dia memaafkan, mengampuni, sehingga dia rela naik ke kayu salib. Dia mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka kalau kemudian kita melihat hidup kita kayaknya gak ada harapan, gak ada jalan keluar, coba tanya di pikirannya, ada Tuhan Yesus gak di otaknya? Atau yang ada di dalam pikiran kita cuma hitung-hitungan. Nanti gimana kalau gak punya uang? Aku perlu uang segini, aku perlu uang segini, aku perlu uang segini. Betul gak? Kalau ada Tuhan Yesus di situ, pasti dia akan berkata, jangan ya dek ya. Maksudnya gak usah kau pikirin uang dek ya, aku sediakan semuanya itu, karena aku maha kuasa, kata Tuhan Yesus. Amin. Apa yang kau anggap mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita sedang gak ada uang, selama ada Tuhan Yesus di pikiranmu, dipastikan 100% kita akan tenang-tenang saja.
Santai kita. Diambil orang pun uang kita yang udah tinggal sedikit itu pun kita nggak marah. Udah uang tinggal dikit, diambil orang lagi. Gimana itu? Aduh, ya. Kalau ada Tuhan Yesus, nah, amin. Dan percayalah, apa yang nggak bisa kita kerjakan itu kemudian akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada. Sampai situ kita semua udah tahu apa aja yang bisa dikerjakan Tuhan Yesus. Ada yang belum tahu? Boleh angkat tangan, biar aku kasih tahu dulu. Semua udah tahu Tuhan Yesus Maha Kuasa, angkat tangan. Makan ditanya udah tahu pun nggak angkat tangan juga. Belum lagi aku tanya yang percaya, masih tahu aja. Kurang kuasa apa Tuhan Yesus kalau kemudian dia disalib, mati, bangkit? Adakah kuasa yang melebihi itu? Maka aku tanya sama kita, siapa yang udah tahu Tuhan Yesus itu kuasanya tidak terbatas? Angkat tangan. Kan udah tahu kan? Betul kan? Sekarang aku tanya, siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kita percaya, walau banyak masalah yang kau sedang alami, nanti tunjukkan gambarnya, di otakmu akan mengalir hormon endorfin. Maka saat ini juga yang tadi benar-benar percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kuasanya tidak terbatas, saat ini juga kau akan merasa lega. Bebanmu akan diangkat. Kau gak merasa bingung lagi, kau gak galau lagi. Tapi kalau sekarang masih galau, gak apa-apa, percaya aja. Amin. Sampai kau bisa rasa kayak gini. Itu dari apa? Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk melangkahku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
waktu kita percaya, kita akan merasa begitu damai. Yang sedih, kita akan sukacita lagi. Yang tadi rasanya beban berat, saat ini juga bebanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Tapi kalaupun kau masih merasa sakit juga nggak apa-apa, it's okay. Percaya aja, percaya aja. Karena cara Tuhan itu tidak pernah terbatas. Jangan pikirkan kayak mana nanti. Ingat, cara Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Jangan pikir kok jahat kali dia sama aku, nggak apa-apa. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk menolong. Oh, boleh dikecewakan oleh banyak orang, boleh. Semua manusia di dunia ini boleh mengecewakanmu, karena kita nggak bisa larang orang. Jangan kecewakan aku ya. Ada bisa. Ada suka dilarang sih disebut ada. Manusia itu ya diciptakan oleh Tuhan. Dia pengen merdeka. Yang pertama dia nggak suka dilarang-larang. Hah? Benar? Yang kedua dia nggak suka disuruh-suruh. Cintailah aku bang. Cintailah aku deh, tinggalkan. Hah? Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari siapapun juga. Gak apa-apa kok dikecewakan deh. Tuhan Yesus mengasihimu dengan tanpa batas. Dan Dia yang berjanji tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin Pak. Naik ke kayu salib aja dia selesai kan kok. Kalau dia mau hitung-hitungan kecewa sama manusia, untuk apa nih manusia ini? Udah mau datang memberikan kesembuhan, disalib lagi. Hah? Tapi Tuhan gak pernah kecewa. Satu waktu dia berdoa memang ketika di Taman Getsemani, dia berkata, ya Bapa, ngeri kali penderitaan ini, kalau boleh jauhkanlah cawan ini. Tapi lalu kemudian dia berdoa dan Roh Kudus memberikan kekuatan sama dia. Dia bilang apa? Kalau memang harus aku minum dari cawan ini, aku minum. Pada waktu dia percaya kekuatannya datang dari Allah Bapa, itu membuat dia naik ke kayu salib tanpa ada rasa takut. Bahkan dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab nggak tahu orang. Kalau tugasku datang ke dunia ini, kata Tuhan Yesus, adalah untuk mengampuni, maka biarlah diselesaikan di kayu salib. Karena kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak terduga. Kita berikan tepuk tangan. Jadi kalau ada kawan kita sedang kecewa kan dek, jangan kau marahi dia. Ngapain kau kecewa? Jangan bingung dia. Cukup kau bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Walaupun kau dikecewakan beribu-ribu kali. Kasih Tuhan samamu berjuta-juta pun gak cukup kau hitung. Karena kasih tidak terbatas. Next slide. Amsal pasal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. 2 ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang benar berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Aku mau cepat aja soalnya biar dapat uang apa ya kan? Ini kan uang nih. Ada yang gak lihat uang sih? Lihat uang gak? Baca ini, baca lihat uang. Gak usah malu-malu. Warisan. Hah? Kekayaan. No. Tapi lihat caranya bagaimana supaya kita dapat. Bukan dengan dikejar. Kalau selama kita mengejar uang, pasti uang lari. Buktinya apa? Ya udah sampai sekarang kita nggak punya uang. Aduh Tuhan, maafkan aku Tuhan. Malah uang hilang. Udah capek-capek dikumpulin gitu ya. Hah? Dengan enaknya tes, datanglah ini, datanglah itu, datanglah ini. Habis Pak. Tapi hari ini kalau kita baca janji Tuhan, ya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang. Berarti caranya supaya kita dapat uang, hiduplah sebagai orang baik dan orang
Berapa banyak kita mau jadi orang baik, orang benar? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu pasti akan ada yang menjawab, gimana aku bisa baik? Jahat kali orang sama aku, ya kan? Kan orang baik dijahatin pasti tetap ada. Orang baik kalau disakiti sama musuhnya dia pasti iya, jangan cuma di mulut aja. Ya, nanti cuma di mulut aja ya. Terus nanti pulang dari sini bilang, kita kan masih manusia. Ya kan, capek kita dengar itu kan. Lalu pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa jadi orang baik dan orang benar? Next slide. Cukup dengan percaya hanya kepada yang selamanya baik dan benar. Percayalah kepada yang selama-lamanya baik, selama-lamanya benar. Dan kita tahu itu hanya ada satu yang selama-lamanya baik dan benar, Tuhan Yesus. Itu sebabnya gambar yang pertama tadi, kalau Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita setiap detik dalam hidupmu, otomatis kamu jadi orang baik, Bapak Ibu jadi orang benar. Ingat ya, otomatis. Nanti kita lihat kok bisa otomatis kalau sempat waktunya. Lihat, Tuhan Yesus yang dia kerjakan adalah dia menggendong domba yang hilang. Untuk apa juga lah Tuhan Yesus satunya domba yang hilang, tapi dia bilang apa? Aku akan tinggalkan yang 99. Dicari. Kalau kita dicari mama kita karena belum mandi, siap-siap kena pukul. Ibu mah ketawa aja lah. Iya kan? Kalau kita jadi anak dicari sama bapak kita, berarti udah mau kena marah. Bener nggak? Aduh, pura-pura enggak lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus yang cari kita ketika kita sudah berbuat salah, digendong. Pak, saya mau bilang, benar, kadang-kadang kita jadi marah sama anak kita. Tapi aku mau katakan, kalau kita makin marah sama anak kita buat apa sama dia? Dia gak mungkin jadi baik. Gak pernah ada orang jadi baik dengan cara dimarah. Karena kalau itu benar sebagai jalan, udah belajar marah kita. Ayo, siapa mau les marah? Supaya kalau marah-marah sama anak kita jadi baik dia. Kita buka pendaftaran, masih banyak yang daftar. Karena kalau dimarahin jadi baik. Tapi kita bilang gini, ya marahlah, orang bandel kali dia. Boleh, kita boleh kesal karena lihat bandelnya dia. Tapi apa kemudian marah kita akan mengubah dia? Tidak. Dia pasti akan tambah bandel. Itu sebabnya Tuhan Yesus tunjukkan caranya. Ketika kamu berdosa, aku mengampuni semua dosa-dosamu. Katakan amin. Kalau kita percaya dengan kebaikan Tuhan Yesus ini, hari ini juga sembuh sakit kepala. Yang sering sakit kepala, mikirin orang jahat, mikirin perbuatan orang. Tiap bangun yang dipikirin, mau jahat kali dia. Ya kita sih doa juga, doa kita. Tapi yang kita bilang cuma kejahatan orang. Yang kita ukur cuma beban kita. Tuhan, berkati Tuhan mah gak marah. Tuhan gak marah dengan doa kayak gitu toh. Dia biarin aja, ya udah. Kalau itu taunya ya udah. Jangan terpaksa. Tapi pada waktu kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, pasti kita akan berdoa dengan tidak cara seperti itu. Yang kita doakan menjadi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk
kita berdoa yang kita ceritakan kejahatan orang. Kalau tadi waktu kita berdoa yang kita ceritakan sakit kita. Tapi pada waktu kita percaya, maka yang ada di dalam pikiran kita Tuhan Yesus. Ya. Saya kadang berkata gini, Tuhan kau udah tahu nih semua apa yang terjadi dalam hidupku. Udah tahu Tuhan. Tinggal yang aku bilang, Tuhan aku percaya kasih-Mu gak terbatas sama aku. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang percaya katakan amin. Bukankah Yusuf itu kemudian jadi Perdana Menteri, diangkat Tuhan akibat dari apa? Kejahatan daripada saudara-saudaranya. Kalau bukan karena saudara-saudaranya yang jahat, nggak mungkin Yusuf diantar bapaknya ke Mesir. Paham ya Bang ya? Nggak mungkin, bapak juga tahu ngapain kuantar si Yusuf ke Mesir, mau jadi apa dia? Tapi Tuhan pakai reka-rekaan kejahatan, kebencian daripada saudara-saudara Yusuf. Untuk apa? Supaya Yusuf sampai ke Mesir. Jadi kalau kau sedang dijahatin orang sekarang Pak, percayalah Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik untukmu. Tuhan Yesus sedang mengangkat engkau. Kalau Tuhan Yesus mengangkat kita, tidak ada satupun yang bisa menurunkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Gak usah tanya caranya. Bilang kiri kanan, gak usah tanya caranya. Itu mah cara Tuhan. Aku bukan Tuhan, tak tahu aku caranya untuk menolongmu. Kan betul kan? Kalau semua berkata sama, kalau gitu tolong aku. Mana tahu aku cara menolong kau, aku bilang. Tapi aku tahu siapa yang bisa tolong kau. Ada Tuhan Yesus yang caranya tidak terbatas untuk menolong. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi aku nggak takut kalau ada orang bilang, kalau gitu kasih doangmu, ku kasih, aku bilang. Duduk kok situ biar ku kasih, aku bilang. Yalah, duduk lah pulang, gimana dikasih lari dia ya kan? Duduk, gue bilang. Gue buka Alkitab, bukan? Amsal 13 ayat 22. Orang baik, orang benar. Kalau kau mau uang, berikan dirimu dikejar uang. Jadikan dirimu orang baik, orang benar. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Yang percaya tepuk tangannya. Amin. Otomatis orang baik dan orang benar punya warisan, gak dikejar-kejar. Kalau hari ini kita hidup mengejar warisan, bertobatlah. Karena pasti kita akan menyia-nyiakan hidup ini. Hidupmu akan berat. Hidupmu akan capek secapek-capeknya. Aku capek. Sok pagi bang, aku capek. Tapi kalau kita percaya, udah next slide. Ini dia otak manusia, ya kan? Jadi rasa capek itu di otak. Ini lihat yang merah ya. Yang merah ini ada di otak kita. Inilah pusat perasaan. Kita rasa marah, berarti di sini terjadi reaksi kimia. Dihasilkan di situ hormon stres namanya. Ada katekolamin, epinefrin, norepinefrin, kortisol. Udah bosan yang gini kali. Kok sama dia apa? Biarkan aku aja yang pelajari. Di sini kita cukup tahu aja bahwa ketika kita sedang merasa tidak baik-baik, berarti di sini sedang diproduksi hormon stres. Ya. Lalu seluruh saraf kita ini kemudian turun ke seluruh tubuh lewat dari ini, turun. Ini kelihatan ini ya, ini ya. Makanya kalau kita lagi stres, tegang ya, tegang ya. Karena di sini. Kalau kita pakai ketawa sekarang nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Aku cuma ajak, ayo percaya.
Berat pun masalahmu, Tuhan tahu apa yang kau alami. Dan dia bukan hanya tahu, dia punya kuasa yang tidak terbatas. Kalau otakmu mau percaya, yalah, gitu bilang panjang pun bilang yalah. Berat kali memang masalahku, yalah. Tapi jangan berhenti di situ. Bilang, tapi aku percaya ada Tuhan Yesus. Tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Oh, boleh sakit hati, boleh lah, wajar sakit hati. Mana bisa dilarang jangan sakit hati ya, jangan kecewa ya, nggak bisa. Lu bilang tadi otak manusia itu nggak bisa dua hal, nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa dilarang-larang. Hah? Adam, coba tengok Adam. Udah dibilang Tuhan Yesus, dibilang Allah itu ya, jangan ya, dimakan ya buah yang di tengah itu, disentuh aja jangan ya, jangan ya. Oh. Apa yang jangan malah di? Jadi nggak apa-apa lo sedih, nggak ada yang larang. Ingat ya, tidak ada yang berhak melarangmu untuk sedih. You have the right to be sad. Kamu punya hak untuk stres. Tidak ada yang larang. Aku cuma bilang sama kita, jangan berhenti kepada kenyataanmu. Pada waktu otak kita setuju, karena arti percaya itu nih, yakin, mengakui, menyetujui. Kalau kita setuju ini masalah adalah berat, hormonnya yang dihasilkan hormon stres. Kalau kita setuju orang ini jahat, nah, jahat kali, tega kali, hormon stres yang ada. Amin. Tapi pada waktu kita setuju, Tuhan Yesus yang mengasihimu lebih dari siapapun juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hai? Ganti hormonnya. Next slide. Hormonnya jadi ini, serotonin, dopamin, endorfin. Yang pertama kau akan rasa penuh pengharapan lagi. Yalah, gak apa-apa. Walau dia jahat sama aku, Tuhan itu pasti baik sama aku. Tuhan pasti tidak akan pernah kecewakan aku. Gak apa-apa dia kecewakan aku berulang kali pun gak apa-apa. Akan kumaafkan. Bukan karena disuruh dimaafkan, bukan karena terpaksa memaafkan, bukan karena dilarang tidak memaafkan. No, tapi karena kau percaya Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari siapapun, kau akan rasa penuh pengharapan, gak putus asa. Kau akan rasa tenang dan damai-damai aja. Dia mau buat apa? Udah, boleh, silakan. Mari datang sama aku, mari, bilang ya. Lalu yang ketiga ada hormon endorfin. Ini akan membuat kita merasa apa? Gembira dan bahagia. Nah, hormon endorfin ini kunci. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah paham. Hanya satu yang dicatat di dunia ini sebagai obat yang manjur, yaitu endorfin. Tapi persoalannya endorfin gak bisa diproduksi sampai sekarang. Gak tahu kenapa. Mungkin Tuhan jaga itu. Karena Tuhan bilang, gak usah kau produksi, kau percaya aja. Endorfin kan dulu. Maka segala penyakitmu akan disembuhkan kalau sudah ada endorfin di sini. Amin. Berapa banyak kita sudah tahu betapa baiknya dan betapa berkuasanya Tuhan. Angkat tangan. Berapa banyak kita mau percaya, bukan karena dipaksa, bukan karena kusuruh. Kalau Tuhan Yesus itu baik selama-lamanya, kuasanya tidak terbatas. Boleh lambaikan tangan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tak terbatas. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Tak terduga
Tuhan akan mengangkat kita. Haleluya. Caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa. Amin. Haleluya. Tak terduga cara. Kami percaya Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari dengan iman kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Kau mengasihi kami Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas. Haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa karena aku percaya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kuasa Tuhan tidak terbatas. Jalan-jalan Tuhan tidak terduga. Andalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh ya. Hati kami percaya, hati kami percaya, pertolongan kami tak pernah gagal, pertolongan kami tak pernah terlambat. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk Kau nyatakan lawatan-Mu di tempat ini. Aku berdoa untuk siapapun Engkau di tempat-tempat ini. Hai Engkau anak-anak muda, aku tahu, aku paham, aku mengerti. Tapi Tuhan lebih paham, lebih mengerti. Dia melihat, Dia tahu, Dia peduli kepada hidupmu. Hari ini juga Dia hanya menunggu Kau percaya. Percayalah sama Tuhan ya. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan sebab Dia punya kuasa. Yaitu untuk apa? Memperbaiki segala yang telah rusak dalam hidupmu. Manusia boleh berkata itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku tahu mungkin kau sedang takut dengan masa depanmu. Aku berdoa Roh Kudus saat ini juga membukakan hati pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Roh Kudus berikan pengharapan yang baru. Pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Kau yang punya rancangan hari depan yang penuh pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Aku berdoa untuk orang tua di dalam rumah tanggamu. Aku berdoa Roh Kudus saat ini juga Kau curahkan cinta kasih
Sehingga suami akan mencintai istrinya, istri akan tunduk kepada suaminya, bukan dengan terpaksa, tetapi karena cintanya yang meluap-luap. Karena aku percaya ada Roh Kudus yang akan mengubahkan setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Yang diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak duduk. Saya bersama duduk kembali, Bapak sekalian kasih.